Scorpio, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 4 September 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu ya. Baik Scorpio, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Ada Two of Cups, ada Five of Swords, ada Four of Pentacles, ada The Devil, ada Three of Cups ya, Four of Cups, Queen of Pentacles, Three of Pentacles. Under the deck ada Judgment. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kenceng ada Pisces, ada Aquarius, ada Virgo, ada Aries, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kenceng. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 4 September 2024 ya. Mungkin sekarang kamu dan dia sedang mengalami konflik batin ya, yang dimana kamu dan dia sama-sama berpikir bahwa kalian ini udah nggak saling membutuhkan satu sama lain. Tentu hal itu sangat dia rasakan sekali ya. Dia merasa bahwa kenyataan hidup ini tuh sangat mempersulit dia ya. Sangat nggak bisa dia bayangkan selama ini. Apa yang terjadi saat ini tuh dia nggak pernah membayangkan bahwa dia dan kamu akan mengalami masalah yang sangat membuat pikirannya terganggu. Dia merasa keberatan sekali ya, berat sekali. Apalagi ya akhir-akhir ini tuh dia juga punya masalah dalam pekerjaannya dia banyak mengalami tuntutan gitu ya, tanggungan juga ya, kayak numpuk banget pekerjaannya. Tapi dia tuh kayak dipaksa konsisten, tapi ternyata pikirannya tuh kemana-mana gitu loh. Dia nggak bisa konsisten gitu ya. Jadi dibilang dibilang berat ya, sangat berat sekali. Tapi di sini kamu juga sangat berat juga gitu ya, karena kamu ngerasa bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu ini sangat menyakitkan gitu ya, sangat menyakitkan sekali. Apa yang saat ini terjadi dalam hidupmu sangat membingungkan juga gitu ya, dalam artian ya, kenapa sih kamu itu selalu seperti ini ketika mencintai seseorang gitu, ketika punya hubungan dengan seseorang gitu ya, selalu ujung-ujungnya itu gagal gitu, selalu terkecewakan gitu ya, dan kamu ngerasa down sekali sebenarnya ya. Dan terakhir dengan dia pun ya kamu ya kecewa, kenapa kayak saling berantem, terus-terusan berantem gitu loh ya. Ada aja masalah yang terjadi, ada aja konflik yang terjadi, ada aja perbedaan gitu, kayak nggak bisa mulus mujur sesuai ekspektasi kamu selama ini gitu ya. Dan kamu sangat kayak sangat terganggu ya dengan semua ini ya, sangat terganggu. Dan kamu udah coba berkali-kali ya meyakini dirimu bahwa memang jodoh di tangan Tuhan gitu loh ya. Tapi ya kalau kita nggak sejalan dengan orang yang ditentukan Tuhan dengan kita, ya tentu akan membuat kita menderita ya. Tapi ya kembali lagi bahwa kita harus bisa menerimanya. Karena di balik semua itu pasti ada pelajarannya, ada hikmahnya gitu ya. Di balik semua itu pasti ada keadaan yang lebih baiknya gitu. Ya tinggal bagaimana kita sendiri aja gitu ya, untuk bisa untuk bisa memperbaiki semuanya gitu. Ya. Yang dimana
kita harus ngeyakinin bahwa apa yang menjadi tujuan hidup kita, itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita effortkan gitu, dalam artian ya kita jangan menyerah gitu dengan kondisi yang nggak menentu ya. Kita harus bangkit, kita harus semangat, kita harus bisa meyakini diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar adanya gitu. Apa yang kita lakukan itu adalah jalannya gitu ya. Dan mungkin memang apa yang menjadi keinginan kita memang tidak mudah untuk kita dapatkan ya. Memang tidak mudah untuk kita dapatkan, tapi kembali lagi bahwa semuanya itu butuh proses ya. Ketika kamu bersabar ya, ikhlas menerima apapun itu, ya Tuhan itu tidak tidur ya. Tuhan akan mempersatukan kamu dengan orang yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu, dalam artian sesuai dengan diri kamu, karakter kamu gitu. Ya tergantung kitanya, harus bisa berdamai gitu dengan diri kita sendiri, harus bisa ngeyakinin diri kita sendiri bahwa ya kita mampu ya. Kita mampu dan kita bisa melanjutkan hidup kita meskipun tanpa orang yang kita sayang pun sekalipun gitu ya. Dan di sini harus sesuai ya, harus sesuai dengan apa yang terjadi, harus sesuai dengan apa yang menjadi ya intinya harus sesuai lah apa yang menjadi harapan kita, itu adalah keinginan kita. Tapi kembali lagi bahwa ya kita harus meyakini diri kita, harus bisa tanpa terpengaruh ya dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Di sini kamu harus semangat menjalani kehidupan kamu meskipun penuh dengan lika-liku, meskipun penuh dengan drama atau konflik gitu ya. Karena tidak semua yang baik itu pasti terjadi dalam hidup kita, tapi setidaknya kita harus menikmati prosesnya, mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.